Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa pandemi ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatanmu. Menggunakan masker. Gunakan masker saat kalian bepergian. Menjaga jarak. Saat kalian di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Di luar rumahmu, kalian harus menghindari kerumunan ya. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi IPS pada semester 2 yaitu KD 3.4. Memahami makna proklamasi, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. KD 4.4 menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat menyajikan laporan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tema hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Dengan materi pembelajaran, upaya mempertahankan kemerdekaan. Pada video yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kali ini kalian akan mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, ada dua hal yang kalian pelajari pada video ini, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan rakyat. Yang dimaksud perjuangan fisik adalah tentara dan rakyat berperang mengangkat senjata untuk mengusir bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Apa sajakah perjuangan fisik tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Perjuangan fisik yang pertama. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Jepang yang masih berada di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mereka ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Kemudian beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air minum di daerah Candi Semarang. Oleh karena itu, Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Pusara memeriksa sumber air tersebut. Akan tetapi, beliau gugur oleh tentara Jepang. Gugurnya Dr. Karyadi menyulut kemarahan rakyat.
sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 15–19 Oktober 1945 di Simpang 5 Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Pertempuran ini dihentikan setelah diadakan gencatan senjata. Perjuangan fisik selanjutnya. Pertempuran Medan Area. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Mereka datang bersama tentara Netherlands India Civil Administration atau NICA Belanda. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih. Hal ini menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut agar rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjata. Tetapi rakyat Indonesia menolak. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan. Sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka. Akibatnya, terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Perjuangan fisik yang ketiga. Pertempuran Bandung Lautan Api. Tentara Sekutu bersama NICA memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Mereka kemudian mengeluarkan peringatan agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Peringatan tersebut tidak dituruti oleh rakyat sehingga terjadilah pertempuran. Sekutu berhasil menduduki kota Bandung bagian utara dan merebut kantor-kantor pemerintahan. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan kedua, yang isinya agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah RI, para pejuang yang dipimpin Kolonel A.H. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Perjuangan fisik yang keempat. Pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu datang ke Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuannya adalah untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa. Kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Indonesia. Pasukan Sekutu tersebut ternyata disusupi oleh tentara NICA. Mereka membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan Jepang. Akibatnya, terjadilah pertempuran pada tanggal 20 November 1945. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur, tepatnya pada tanggal 26 November 1945. Kolonel Sudirman menggantikan tugas Letkol Isdiman dalam memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada tanggal 12–15 Desember 1945, terjadi pertempuran sengit yang disebut dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, tentara Sekutu berhasil dikalahkan. Untuk memperingati peristiwa pertempuran di Ambarawa, dibangunlah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember pun diperingati sebagai Hari Infanteri. Perjuangan fisik yang kelima. Pertempuran 10 November di Surabaya. Tentara Sekutu pertama kali mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi.
Sesuai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, tujuan kedatangan mereka adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditawan Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara sekutu menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan perwira sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara sekutu menduduki kantor pos besar, gedung Bank Internasional, dan pangkalan udara Moro Krembangan, dan pelabuhan Tanjung Perak. Inggris juga menyebarkan pamflet melalui udara yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran antara tentara sekutu dengan rakyat Indonesia di beberapa tempat. Pada tanggal 30 Oktober 1945, diadakan perundingan antara Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin dengan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Hasil perundingan tersebut adalah diadakannya gencatan senjata atau penghentian pertempuran. Setelah Soekarno kembali ke Jakarta, terjadi pertempuran lagi yang menewaskan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi, pemimpin dan pemuda Surabaya berkumpul di tempat yang ditentukan, dengan tangan di atas kepala, selambat-lambatnya pukul 6 untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat tanggal 10 November 1945. Apabila tidak dilaksanakan, Surabaya akan digempur baik dari darat, laut, maupun udara. Ultimatum tersebut ditolak. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Melalui pidatonya, ia mengobarkan semangat para pejuang untuk melawan musuh. Pertempuran berjalan dengan sengit. Tingginya semangat juang rakyat Surabaya membuat tentara Inggris kesulitan dalam memberikan perlawanan. Namun, Sekutu dapat menduduki Surabaya karena menang dalam persenjataan. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang gigihnya rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain perjuangan fisik melalui perang, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan dengan pihak musuh. Berikut usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 10 November 1946. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Hasil perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 24 Maret 1947, yang berisi A. Belanda mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. B. Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. C. Bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian kedua. Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda I mendapat protes dari masyarakat internasional. India dan Australia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar sengketa Indonesia-Belanda dimasukkan dalam agenda sidang PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 11 Agustus 1947, Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB.
PBB mengusulkan untuk dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Untuk KTN, Indonesia diwakili oleh Australia, sedangkan Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika Serikat sebagai penengahnya. Perundingan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perundingan ini disebut Perjanjian Renville. Perundingan Renville sangat merugikan Indonesia karena wilayahnya menjadi semakin sempit. Akibat Perjanjian Renville pula, tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus dipindahkan. Isi dari Perjanjian Renville yaitu 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. 4. Tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. Ini adalah gambar wilayah Indonesia yang berwarna merah. Perjanjian selanjutnya yaitu Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dengan anggota Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi Perjanjian Rum-Royen yaitu 1. Penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. 2. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditahan Belanda. 4. Segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Perjanjian diplomasi terakhir, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Rum-Royen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maar Steffen. United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Chrisley. Hasil KMB yaitu A. Dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. B. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. C. Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Mir Video Channel.